Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Apin Puriskirada Putri. Kali ini, di video kali ini saya akan sharing mengenai bagaimana sih cara kita mencari jurnal yang pas untuk kita bisa mensubmit artikel jurnal kita. Jadi, kalau selama ini Bapak Ibu masih bingung kira-kira jurnal nasional atau jurnal internasional mana yang pas untuk kita bisa mengecek yang mana ya yang pas untuk artikel jurnal kita submit gitu ya, untuk bisa dipublikasi di sana dan kemungkinan untuk diterimanya lebih besar misalnya seperti itu, kemudian berapa biayanya dan lain sebagainya. Jadi untuk kali ini, di video kali ini saya hanya akan menjelaskan untuk artikel jurnal yang internasional. Kalau untuk yang nasional saya sudah pernah sedikit menceritakan atau sedikit sharing di video saya yang kita membahas atau membedah mengenai apa itu SINTA. Karena di dalamnya banyak sekali list jurnal nasional yang bisa kita cari dan kita bisa mensubmit artikel jurnal kita dari list yang ada di sana. Oke, kali ini kita fokusnya ke jurnal yang internasional. Langsung saja kita share screen-nya terlebih dahulu. Baik, jadi Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kalau kita mau mensubmit artikel jurnal kita ke jurnal internasional, khususnya Scopus ataupun DOAJ ataupun EBSCO dan lain sebagainya, kita bisa melalui beberapa cara. Yang pertama, kita bisa langsung buka list Scopus, ya, kita bisa download di sana, atau dari Skimago JR, tapi kalau Skimago JR ini belum tentu jurnal yang ada di list sana itu masih masuk ke dalam daftar list Scopus. Karena biasanya Skimago JR ini ngupdate-nya agak lama. Tapi kalau untuk yang di list Scopus, dia setahun bisa beberapa kali. Jadi kita bisa ngecek list terakhir yang ada di scopus.com. Tapi selain itu, kalau kita hanya melihat dari list yang ada di sana, kita nggak tahu berapa ya fee-nya, persentase diterimanya berapa lama, kemudian berapa persen kira-kira sesuai dengan judul artikel kita, abstrak artikel kita, sama kata kunci. Jadi ini saya akan menjelaskan gimana cara mencari jurnal internasional yang sesuai untuk bisa kita submit artikel jurnal kita melalui 3 jurnal finder atau jurnal suggester ya. Yang pertama melalui jurnal finder untuk Elsevier, karena kita tahu Elsevier ini adalah indexing yang sangat kredibel dan kebanyakan jurnalnya masuk ke dalam Scopus. Kemudian yang kedua Wiley. Wiley juga sama seperti Elsevier dan yang terakhir Springer ya. Kita akan lihat satu persatu, kurang lebih tiga-tiganya penggunanya kurang lebih mirip lah gitu ya. Tapi kita akan coba satu persatu. Siapkan terlebih dahulu artikel jurnal yang akan kita submit, terutama judulnya, abstraknya, kemudian kata kuncinya. Nah, di sini misalnya ini langsung saya buka untuk page pertama yaitu journalfinder.elsevier.com. Di sini ya. Alamatnya journalfinder.elsevier.com. Find journals ya. Enter title and abstract of your paper. Oke, di sini ada paper title-nya, kemudian di sini abstraknya, di sini keyword-nya. Kita kasih contoh, misalnya saya mau memasukkan artikel jurnal yang berjudul ini. Ya, saya siapkan Word-nya, saya buka Word-nya, terus saya copy, saya paste aja judulnya di sini. Oke, sebentar. Kita copy, kita paste di sini. Nah, kemudian kita copy juga abstraknya di sini. Oke, kemudian kita masukkan juga keyword-nya. Ya, semua keyword-nya kita copy, kita paste di sini. Oke, satu persatu untuk keyword ya, Bapak Ibu. Jadi, misalnya seperti ini. Investment misalnya. Sebenarnya kalau untuk keyword sini agak ini sih, optional ya, perlu tidak perlu. Tapi kalau mau dicoba boleh. Strategi, investment, strategi misalnya kita masukin strategi aja deh. Karena dia sangat spesifik, jadi kita kosongkan saja ya, nanti supaya terlihat dari abstrak dan judulnya saja. Kemudian field of research mau diisi boleh, enggak juga nggak apa-apa. Misalnya kalau ini kaitannya sama audit ya. Oke, jadi ini bisa kita masukin ininya, kata kuncinya audit
finance. Kita coba aja salah satu lah ya, audit engagement di sini misalnya. Kemudian di sini kita masukkan ini adalah finance ya. Jadi kita cari yang finance atau business management and accounting. Kemudian kita find journal. Nah, ada 46 jurnal yang sesuai dengan paper kita atau artikel jurnal kita. Yang pertama ada British Accounting Review. Di sini terlihat nih, site score-nya berapa, citasi score-nya berapa, impact faktornya berapa, kemungkinan diterimanya 10%. Ya, biasanya direspon pertama kali, decision pertama kali 7 minggu, agak lama. Kemudian publikasinya dari mulai kita submit sampai dengan publikasi itu sampai dengan 28 minggu. Nah, di sini kita bisa pilih. Saya pertama kali biasanya saya cari dari yang acceptance rate-nya tinggi. Ya, ini 13%, 8%, di bawah sini ada 22%, 12%, 15%, 8%, 9%, dan seterusnya sampai dengan ke bawah. Misalnya kita ambil aja yang tadi 22% ya. Oke, accounting forum, kita klik yang ini. 22%. Ya. Ini ada linknya. Kemudian di sini ada 16 week ya. Nah, di sini ada list price-nya. Kalau diterima untuk publikasi biasanya dia sampai dengan $1.100. Lumayan ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba dulu. Nah, ini salah satu jurnalnya, kita bisa langsung submit paper misalnya. Klik aja di sini. Langsung nanti dia mengarahkan ke jurnal yang dituju gitu ya. Nah, di sini kita harus bikin register dulu untuk akunnya. Tapi selain itu, kita juga bisa cek dulu apakah jurnal accounting forum ini benar-benar ada di Scopus atau Skimago atau tidak gitu misalnya. Nah, kurang lebih untuk yang Elsevier seperti itu. Untuk Wiley juga kurang lebih sama, tapi tampilannya aja yang berbeda. Ada manuskrip title-nya, ada abstraknya, kemudian nanti diklik find. Kemudian ada yang Springer juga. Yang Wiley ini alamatnya ya, journalfinder.wiley.com. Kemudian untuk Springer, alamatnya journalsuggester.springer.com. Sama kita masukkan title-nya sama manuskrip teks malah kalau yang Springer. Jadi semua isi di dalam artikel jurnalnya bisa kita copy paste, kemudian subjek areanya bisa kita masukkan, baru kita klik suggest journal. Ya, nanti bisa Bapak Ibu teman-teman coba sendiri untuk Wiley dan juga untuk Springer. Kita coba dulu yang tadi kita teruskan dari Elsevier. Jadi langkah selanjutnya, setelah kita nemuin nih kira-kira jurnal yang mana, kita bisa submit artikel jurnal kita atau paper kita di Journal Finder maupun Journal Suggester, baik dari Elsevier, Wiley maupun Springer. Kita cek ini di dalam Skimago, Accounting Forum. Kita copy namanya ya. Judulnya kan Accounting Forum. Kita buka skimagojr.com. Kemudian kita paste di sini Accounting Forum Journal ya. Kemudian kita search. Ada nggak ya kira-kira di list Scopus gitu kan ya. Oke, ternyata ada. Dia masuk ke UK untuk penerbitnya Taylor and Francis. Kita bisa klik di sini untuk informasi lebih lengkapnya. Kita bisa tahu dia Q berapa, H-index-nya berapa gitu ya. Scope-nya seperti apa. Kalau mau ke homepage-nya bisa langsung klik yang homepage ini. Kita klik kanan aja, open link new tab. Kemudian di sini terlihat accounting and finance. Terakhir dia di 2019, accounting-nya Q2, finance-nya Q1. Oke, untuk lebih memastikan lagi, sebenarnya accounting forum ini masuk ke dalam Scopus apa enggak untuk updatean terbarunya, ya kita bisa lihat di scopus.com, Scopus Review. Scopus Preview. Nah, ini tadi untuk Accounting Forum, ini adalah webpage untuk jurnalnya. Nah, kita buka sekarang Scopus Preview. Ya, scopus.com, di home-nya. Nanti akan muncul page pertama seperti ini. Kita langsung lihat di sebelah kiri ya. Kita turunkan, scroll ke bawah. Ada Scopus Content. Di sini ada Scopus Source List. Nah, ini adalah list Scopus yang diupdate secara terus-menerus, secara kontinu setahun beberapa kali. Dan di sini kita bisa langsung download untuk bisa mengecek list Scopus jurnal mana aja yang masih masuk ke dalam list Scopus. Oke, sambil menunggu pendownloadannya, kita sambil cek kembali ya untuk di jurnal Accounting Forum ini. Kita bisa lihat lagi di sini, kira-kira
pas nggak ya, bener nggak ya yang diinfokan oleh Elsevier Finder tadi, kalau jurnal ini cocok sama artikel jurnal kita. Caranya seperti apa? Biasanya kalau saya yang paling pertama saya cek kalau di website jurnal itu adalah dari sisi instruction for author sama dari arsipnya atau issue-issue-nya. Jadi kita bisa cek di sini list of issue. Kita klik list of issue, kemudian kita lihat yang paling terakhir. Nah, tahun-tahun yang ada di list of issue ini akan menunjukkan seberapa konsisten sebuah jurnal itu mempublikasi artikel-artikelnya ya, mempublikasi volume-volume dan terbitan-terbitannya. Kalau ini sampai dengan 2019 dia ada 4 isu, 2020 juga ada 4 isu. Jadi dia memang setahun 4 kali. Bisa kita cek di sini. Jadi kalau misalnya ada tahun yang tidak urut ataupun ternyata update-nya terakhir 2017, 2018, 19, 20 tidak ada gitu. Berarti kita cari opsi untuk jurnal yang lainnya. Jangan nekat untuk masukin ke jurnal itu karena ya mungkin memang sudah tidak update gitu ya. Nah, oke, kita kembali ke sini. Nah, ini kelihatan nih apa saja artikel jurnal yang kira-kira disubmit dan dipublikasi di accounting forum. Apakah judul kita juga bisa masuk ke sini? Di sini akan terlihat. Atau kita bisa lihat di jurnal scope-nya ya, AMN scope. Di AMN scope ini juga bisa kita lihat kira-kira sesuai nggak ya artikel jurnal kita atau paper kita. Kemudian kalau sudah sesuai baru kita masuk ke instruction for author. Ya, kita bisa lihat di sini cara penulisannya seperti apa, peer review-nya, preparing your paper, word limits, dan lain sebagainya, style guidelines ya. Karena formatting ini adalah hal rutin yang harus dikerjakan sebelum kita submit artikel jurnal selain mendaftarkan akun kita sendiri. Jadi kalau kita buka website jurnal baru, pasti kita cek dulu arsipnya, cek dulu instruction for author-nya, kemudian kita buat register akunnya, baru kita sesuaikan dengan formatnya, dan akhirnya kita submit. Kurang lebih seperti itu. Oke, tadi sepertinya sudah terbuka untuk Scopusnya, list Scopusnya. Coba kita cek untuk list Scopusnya. Apakah accounting forum ini masuk ke dalam list Scopus atau tidak, ya. Nah, ini adalah list Scopus bulan Oktober tahun 2020. Kita di sini bisa langsung Control Find aja, Control F, Accounting Forum. Oke, dia ada di sini. Kita close dulu. Dia ada di sini dan statusnya aktif. Ini yang paling penting. Statusnya aktif. Ya, kalau di sini inaktif ya jangan diteruskan. Berarti dia sudah tidak masuk ke dalam list Scopus. Sudah tidak terindeks Scopus lagi. Aktif dan dia dari 2004 dan masih terus berjalan gitu. Oke, kalau ini sudah bisa dipastikan sudah ada jurnal yang diberikan saran dari Elsevier Journal Finder maupun Wiley maupun Springer. Kemudian kita sudah tahu berapa lama diterimanya, biaya publikasinya berapa, kita coba cek di Schemago ada, dan kita tahu Q berapa, kemudian kita cek di Scopus List, dan ternyata ada. Setelah itu baru boleh dilanjutkan, oke, saya akan submit artikel jurnal saya ke sana, dan kita sudah yakin, jadi kita mau submit ke sana. Kenapa? Karena kalau kita submit asal-asalan, tiba-tiba baru kita submit, selang 2 hari, 3 hari, di-reject. Ya sama aja, percuma. Berarti kita kurang jeli untuk bisa memilih jurnal yang pas untuk mensubmit artikel jurnal kita. Kurang lebih seperti itu untuk cara bagaimana kita, tips-tips bagaimana kita memilih jurnal yang pas untuk mensubmit atau mempublikasikan paper kita untuk khususnya jurnal internasional yang Scopus. Baik, demikian dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Jangan lupa di komen, di like, dan di subscribe. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.